Ada pepatah mengatakan bahwa siapa yang memiliki media, dia akan menguasai ruang publik. Prinsip ini atau pepatah ini memiliki suatu kebenaran sebagaimana yang biasa kita baca dalam teori-teori komunikasi bahwa media selalu merupakan mainstream tools, ya, arus utama alat untuk membingkai ya pendapat atau opini publik. Karena itu ada yang namanya istilah media framing. Artinya ketika kita ingin ya menjadikan sesuatu isu viral, maka selalu kita akan memanfaatkan atau membutuhkan yang namanya instrumen media. Nah, di sini teman-teman, hal itu tidak berlaku bagi seorang yang bernama Gibran. Gibran ya, dalam hal ini tidak memiliki media-media arus utama itu seperti koran, ya, televisi, dan channel-channel eksklusif yang memang betul-betul didesain, diarsiteki dengan khusus untuk membesarkan namanya. Dalam hal ini, ia mendapatkan apa yang disebut dengan privilege. Benarkah demikian? Bukan partai politik. Teman-teman, di ruang publik, keberadaan media sungguh-sungguh merupakan ya, suatu instrumen atau media yang bisa meleverage atau mengangkat dan menurunkan sekaligus orang atau katakanlah siapapun yang ingin dipromosikan atau dihilangkan karakternya atau sebut saja pembunuhan karakter di ruang publik itu bisa terjadi. Dan bahkan juga membangun citra atau profil seseorang di branding sedemikian positif. Ini menarik untuk kita perhatikan. Gibran sebagai salah satu isu yang boleh kita katakan sebagai trendsetter, pembentuk opini, pembentuk viral, isu viral di dalam ruang media sosial atau dalam ruang-ruang media manapun. Kita selalu akan berhadapan-hadapan dengan nama-nama dan anehnya sekalipun ia kemudian mendapatkan katakanlah satu respon yang sifatnya reaktif, emosional, negatif terhadap dirinya, tetapi hukum-hukum tentang kejatuhannya, hukum-hukum tentang rusaknya karakternya itu tidak terjadi. Justru sebaliknya, sebut saja istilah-istilah gemoy, istilah-istilah Samsul, istilah-istilah belimbing sayur, istilah-istilah Solo bukan Gibran, dan juga kritik terhadap ya apa istilah gaya Gibran di dalam melakukan perdebatan cawapres, ya, sekalipun itu dipersepsi oleh negatif oleh orang-orang tertentu, kalangan tertentu, tetap saja dia berkibar, ya. Justru menjadi plesetan-plesetan, ya, istilah-istilah apa yang disebut dengan apa kemarin itu carbon capture and apa itu storage itu justru ya atau justru memberikan keuntungan ya yang luar biasa bagi Gibran, termasuk istilah yang ditanyakan kepada Caimin ya terkait dengan apa itu ya state of the global Islamic economy. Semua itu kemudian membingkai, memframing bukan secara negatif ya. Walaupun pihak-pihak yang menyampaikan atau melantarkan kritik itu bukan main-main, guru besar, komunitas-komunitas orang cendekia dan sebagainya. Tetapi publik punya opini sendiri, publik punya pendapat sendiri, publik punya pendirian sendiri untuk mengatakan bahwa itu semua tidak mempengaruhi citra, ya. Bahkan justru membuat orang ya, fall in love, ya, jatuh cinta pada Gibran. Ini sama seperti cerita tentang adanya orang yang dirampok, yang diculik, dan kemudian orang yang diculik itu bukan merasa takut ya, terhadap penculik, tetapi kemudian jatuh cinta, dan kemudian pada akhirnya dia menikah dengan si penculik. Nah itu anomali-anomali. Saya ingin tidak mengatakan bahwa Gibran seorang yang seperti itu, tetapi prinsip yang saya ingin pakai dalam cerita itu adalah bahwa sekalipun dia dibenci oleh orang lain, tapi banyak yang kemudian jatuh cinta kepada Gibran, ya, punya perasaan positif terhadap Gibran. Dan itu bukan datang dari kebanyakan para elit yang selalu berteori, tetapi datang dari apa yang disebut dengan fall in love from the grassroots, ya. Jadi perasaan cinta dari masyarakat akar rumput. Nah, tentu variabel penyebabnya gampang untuk ditebak.
yaitu efek Jokowi. Ya, efek Jokowi ini artinya memberikan investasi, memberikan capital atau modal sosial yang besar, begitu besar, yang sulit untuk ditandingi oleh paslon-paslon yang lain. Ditambah dengan bonus demografi yang kita sebut kelompok milenial dan kelompok Z yang mayoritas akan menjadi pemilih voter dalam pemilu 2024. Dan kita tahu karakter voter ini adalah karakter yang rasional. Mereka berpikir rasional, tidak bisa dibeli, ya, dan bukan orang yang selalu memegang prinsip sekali merah tetap merah, sekali kuning tetap kuning. Mereka akan bisa berubah. Kalau memang harus ditinggalkan, ditinggalkan. Nah, jadi di sini kita mau mengatakan Gibran menang banyak dalam segala hal di ruang media sosial. Nah, dan ini tentu akan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh paslon-paslon lain kalau ingin mengimbangi. Kalau untuk mengalahkan saya kira agak sulit ya. Ya, bukan partai politik.